Dengan perasaan cemburu, seorang pria mengambil cobek besar dari dapur dan memukul kepala istrinya hingga tewas di tempat. Ini bukan adegan film, ini kejadian nyata di Belitung Timur, Indonesia. Namanya Nanang Suryadi, 48 tahun. Korbannya adalah wanita berinisial LS, 46 tahun, kekasihnya sendiri. Pada Sabtu sore 9 November 2024, mereka berada di rumah LS di Dusun Padang 1. Nanang cemburu LS masih berhubungan lewat telepon dengan mantan suaminya. Emosinya meledak. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil cobek batu dari dapur dan menghantam kepala LS. LS tewas seketika di ruang tamu. Tapi Nanang tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia tinggal di dalam rumah yang kini sudah menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan. Tubuh LS tergeletak begitu saja di ruang tamu. Selama 2 hari penuh, dari Sabtu sore hingga Senin, Nanang menjalani aktivitas seperti biasa. Ia masih makan dan tidur di rumah tersebut. Bahkan menyempatkan diri membersihkan beberapa area rumah, namun tidak menyentuh jasad LS. Bahkan Nanang sempat menyembunyikan tubuh korban di balik kursi, mencoba mengurangi visibilitas dari jendela. Tapi tentu saja, seiring waktu, bau busuk mulai muncul. Warga sekitar mengenal LS sebagai pedagang makanan keliling, khususnya keripik dan seblak. Ia biasa berkeliling kampung dan mengantar pesanan ke tetangga hampir setiap hari. Pada Minggu dan Senin, beberapa pelanggan mulai merasa heran karena LS tidak muncul seperti biasanya. Namun, karena tidak ada suara gaduh dari rumahnya, sebagian besar mengira LS sedang pergi atau sedang sakit. Namun memasuki hari Rabu, 13 November 2024, warga sekitar mulai mencium bau busuk yang tidak wajar dari dalam rumah LS. Semakin lama bau itu semakin menyengat, terutama ketika angin bertiup dari arah dapur dan ruang tamu. Salah satu warga mengatakan bahwa pintu rumah dalam keadaan terkunci rapat dan tidak ada aktivitas di dalam rumah. Bahkan suara televisi atau radio pun tidak terdengar. Beberapa tetangga yang lebih dekat secara personal mulai berinisiatif mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Rasa curiga makin besar ketika diketahui Nanang tidak terlihat lagi sejak hari Senin malam. Setelah mendiskusikan secara kolektif, warga akhirnya melapor ke Polres Belitung Timur pada Rabu siang. Polisi pun segera menuju lokasi dan mendobrak pintu rumah LS. Begitu masuk, petugas menemukan bau busuk yang sangat menyengat, berasal dari bagian ruang tamu yang terlihat telah ditimbun dan dicor dengan semen biru. Saat dibongkar, mereka menemukan jasad LS terbungkus kain, dikubur di lantai ruang tamu dengan semen di atasnya. Tubuh korban mulai membusuk, menandakan sudah beberapa hari meninggal dunia. Menurut hasil penyelidikan, Nanang mengaku ingin jasad korban hilang tanpa jejak. Sesaat setelah membunuh LS, Nanang lalu mengambil peralatan seperti sekop dan linggis kecil yang tersedia di rumah. Ia mulai menggali bagian lantai ruang tamu, tepat di area di mana jasad LS berada. Setelah menggali cukup dalam, Nanang membungkus jasad LS dengan kain. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kain itu adalah spray atau kain gorden lama yang ada di rumah korban. Setelah tubuh LS tertimbun, Nanang melanjutkan dengan mencampur semen, pasir, dan air untuk mengecor bagian atas lubang. Hasil pengecoran itu tidak rapi, tetapi cukup untuk menutupi tubuh korban dan menyamarkan bentuk lantai. Karena ia merasa takut dan bingung, ia berharap tidak ada yang menemukan dan orang-orang akan mengira LS pergi atau kabur dari rumah. Namun strategi itu gagal total. Bau busuk tetap menyebar dan kecurigaan warga akhirnya membawa polisi ke lokasi. Dalam rekonstruksi, polisi mencatat 32 adegan pembunuhan dan penyembunyian mayat. Nanang dijerat pasal 338 KUHP, terancam 20 tahun penjara. Motifnya jelas cemburu buta. Cemburu adalah emosi manusiawi, tapi ketika tidak dikendalikan, ia bisa berubah menjadi api yang membakar akal sehat. Kasus ini menunjukkan bahwa emosi yang tak diolah bisa berujung pada tindakan kriminal keji, bahkan terhadap orang yang kita cintai.